Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'd. Masyiral muslimin, muslimat, bapak, ibu, saudara, saudari, solihin, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang menjadikan kita mendapatkan rizki. Dan salah satu rizki terbesar orang-orang yang beriman adalah ketika langkahnya diringankan, ayunan tangannya dimudahkan, hatinya dicondongkan untuk bisa hadir di majelis, di antara majelis-majelis ilmu. Semoga ini adalah tanda cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjaga iman di dalam dada kita dengan mendekatkan kita kepada ilmu. Karena sesungguhnya seseorang itu imannya akan mudah terjaga ketika dia dekat dan akrab dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman yang apabila nama Allah disebutkan bergetar hatinya, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan bertambah imannya dan bertambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini, kata para ulama tafsir, menjelaskan kepada kita seorang yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti didekatkan dengan ilmu. Karena ilmulah yang bisa menjaga seseorang, menjaga keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurnya kita berada di tempat ini, di masjid yang semoga dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah serta maghfirahnya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita dengan ilmu, dan semoga kita berdoa kepada Allah tidak hanya sekali ini saja, tapi bisa kita rutin datangi majelis-majelis ilmu, tidak hanya di tempat ini tapi juga di tempat-tempat lain. Semata-mata apa? Semata-mata menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita semuanya, mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah alladzi anzalas sakinata, yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan para ulama sebagai dasar bahwa sumber ketenangan manusia adalah Allah. Pemilik ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tahu di mana dia mencari ketenangan. Maka sumber ketenangan hidup seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia mendapatkan satu masalah dalam kehidupannya, dia hanya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Kenapa berlari kepada Allah? Karena setiap masalah, setiap problema, setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang kita butuhkan adalah ketenangan. Yang kita butuhkan adalah kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Dan sumber kemudahan, sumber ketenangan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang beriman. Maka orang beriman tahu di mana dia harus mencari
penyelesaian dari setiap masalahnya. Misalnya Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang banyak, idza huzibal amru dzahaba ila shalah. Nabi SAW setiap kali punya permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, Nabi SAW dzahaba ila shalah, pergi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena pemilik ketenangan Allah. Maka orang-orang beriman yang mengetahui ilmunya, dia tahu setiap kali mendapatkan masalah dia lari kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya, dia akan mencari pelarian-pelarian lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minum khamar, dia datang ke diskotik, dia konsumsi narkoba, dia mencari penyelesaian dari masalahnya pada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah ketika kita tahu pemilik ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu di mana kita akan mendapatkan ketenangan itu? Dengan cara apa kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Ya. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk membahas apa saja yang bisa menenangkan hati kita. Dan ini merupakan kajian lanjutan dari kajian yang sempat terhenti beberapa waktu yang lalu, setelah kita membahas apa saja nutrisi-nutrisi hati yang dapat menjadikan hati kita ini hidup kembali. Dan di antara yang kemarin telah kita bahas adalah dengan zikrullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa hal-hal yang dapat menenangkan hati kita. Ya. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik ketenangan, lalu hal-hal apa saja yang disiapkan Allah untuk hamba-hambanya beriman ini, agar hamba-hambanya yang beriman ini senantiasa tenang hatinya. Ya. Maka tidak ada surat atau ayat di dalam Al-Quran yang lebih pantas untuk kita bahas dalam permasalahan ini, melainkan surat yang Allah siapkan untuk Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dalam keadaan panik. Rasulullah dalam keadaan betul-betul bingung, dalam keadaan tertekan, gangguan orang-orang kafir Quraisy luar biasa, diboikot makanan untuk Rasulullah dan para sahabat, diboikot perdagangannya Rasulullah dan para sahabat, bahkan sampai akhirnya yang menyokong hanya paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Abu Thalib, ya, dimana kalau tidak ada Abu Thalib ketika itu, maka tidak ada bantuan lain dari kalangan manusia yang bisa menolong dan membantu Rasulullah dan para sahabat ketika diboikot beberapa waktu di kota Mekah. Tapi yang menarik adalah ketika Rasulullah dalam keadaan terboikot seperti itu, justru turun satu ayat atau turun satu surat di dalam Al-Quran, yang mana surat ini kita kenal dengan surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil, mengawali surat ini dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Allah tidak menyebut atau menyapa Rasul kita SAW dengan kalimat ya ayyuhan nabi atau ya Muhammad, tapi Allah menyapa Rasul kita dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, orang yang menutupi dirinya karena kekalutannya, karena kebingungannya, karena kerisauan dan kekhawatirannya. Ya. Mengapa Rasul kita SAW dipanggil dengan kalimat al-muzammil? Allah seakan-akan ingin memberikan kita satu isyarat bahwa ayat ini, nasihat-nasihat setelahnya di dalam surat ini tidak hanya diuntukkan untuk Rasul kita SAW saja, tapi diperuntukkan juga untuk semua orang yang berselimut karena kekhawatiran dan ketakutannya dalam menghadapi kehidupan, karena kerisauan pikirannya atas problematika yang ada di hadapannya. Maka Allah panggil Rasul kita SAW dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Dan hadirin dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, para ulama mengatakan, ya, setelah ayat pertama Allah menyapa Rasul kita SAW dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa cara, beberapa sarana
beberapa amalan untuk Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lakukan agar hati mereka yang tadinya panik, tertekan, khawatir, risau, takut, agar menjadi tenang. Ya. Para ulama sebutkan cara, sarana, amalan tersebut ya tertulis di dalam surah Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 10. Ya. Ada 7 amalan atau ada 7 sarana yang Allah siapkan untuk Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika dalam keadaan panik luar biasa, dalam keadaan takut, yang mana amalan-amalan ini, pos-pos ini Allah jadikan untuk hamba-hambanya Allah, tidak hanya untuk Rasul kita SAW dan untuk para sahabat saja, tapi untuk setiap kita yang hatinya galau ketika menghadapi masalah, yang hatinya tidak tenang ketika ada ujian menimpanya, yang pikirannya risau, gundah gulana ketika ada sesuatu yang sangat besar ada di hadapannya dan dia tidak tahu jalan keluarnya. Cara-cara ini yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang pertama luar biasa, hadir. Cara yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Ya. Kalau orang biasa mengomentari ayat ini, Rasulullah dalam keadaan tertekan di siang harinya, malam harinya kok malah disuruh bangun malam. Ya, ini syariat ini tidak masuk akal nih. Malam harinya biarkan Rasul kita mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan pikirannya. Tapi kok malah turun ayat mensyariatkan qiyamul lail. Yang mana dulu qiyamul lail itu hukumnya wajib, sebelum nanti turun ayat yang ke-20. Ya. Jadi gimana ini Allah ini? Ya. Paginya disuruh berjuang, bertahan hidup, melawan orang-orang kafir Quraisy yang memboikot Rasulullah. Ayat ini justru turun di saat Rasulullah dalam keadaan terhimpit. Dan syariatnya, amalan yang pertamanya adalah qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kusminhu qalila. Setengah malam atau yang lebih sedikit daripada setengah. Ya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada Rasul kita dan para sahabat yang mengiringi Rasulullah, setia bersama Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain, bahwa kalau urusanmu di siang hari ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Makanya para ulama salaf banyak mengatakan, kalau urusanmu di siang hari ingin diselesaikan Allah, perbaiki urusanmu di malam hari. Bangun di malam hari agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan-urusanmu di siang hari. Maka justru amalan pertama yang dapat menenangkan hati seorang mukmin itu justru adalah ketika dia menyendiri, bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam qiyamul lailnya. Saat manusia yang lainnya tertidur. Makanya para ulama mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama, tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat fardu, melainkan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Kenapa demikian? Karena ya, ketika kita sholat malam, semua orang tertidur. Wasallu bil laili wan nasu niyam, kata Rasulullah SAW. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap. Dan di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sambil bersabda, sambil berfirman, hal min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang beristighfar malam ini? Hal min taib, ada enggak hamba-hambaku yang bertobat malam ini? Hal min dhi hajatin, ada enggak hambaku yang butuh pertolonganku malam ini? Pasti akan aku ampuni dia, pasti aku akan terima taubatnya, pasti aku akan tolong dia. Jadi lihatlah Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lewat satu sarana penting bernama qiyamul lail. Jadi kalau ditanya apa yang menenangkan hatinya seorang mukmin, qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ini Masya Allah tabarakallah. Qiyamul lail ini berbanding lurus dengan ketenangan seseorang
baik hati dan pikirannya dalam menyelesaikan semua masalah. Ya, terlihat kalau kita ini sudah mulai kemerungsung, sudah mulai tergesa-gesa, sudah mulai kesusu, ya, sudah mulai panik, mudah panik menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas sebagai suami, tugas-tugas sebagai ayah, tugas-tugas sebagai istri, sebagai ibu. Coba lihat, cek malam kita gunakan untuk bangun atau tertidur pulas. Ya. Cek jam berapa kita bangun. Kapan terakhir kali kita sholat witir? Ini jawabannya. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berbicara soal qiyamul lail ini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man ahabba ayyaftahallahu fi ayyaftahallahu qalbahu wa yarzuqahul hikmata fa'alaihi bil khulwah. Barang siapa yang senang Allah membukakan hatinya, yang senang Allah menganugerahkan hikmah dalam hidupnya. Jadi ternyata tidak semua orang itu dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala membaca hikmah dengan mudah, hadirin. Ada orang-orang itu yang ketika takdir mendatanginya, dia kesulitan membaca hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ada apa? Suudzon sama Allah. Yang ada adalah prasangka, ya. Yang ada hanyalah mengutuk keadaan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan takdir sekaligus menciptakan hikmah di dalamnya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, man ahabba ayyaftahallaha qalbah ayyaftahallahu qalbahu wa yarzuqahu al-hikmata. Barang siapa yang senang dibukakan hatinya oleh Allah, ditenangkan hatinya oleh Allah, dan diberi rizki oleh Allah atau dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah dalam membaca satu ketentuan hidup, satu ketetapan dari Allah, fa'alaihi bil khulwati. Kata Imam Asy-Syafi'i, hendaknya ia senantiasa berduaan dengan Allah, menyendiri, berqiyamul lail, ya. Wa qillatil aqli, dan sedikit makan, kata beliau. Wa tarki mukhalatatis sufaha, dan meninggalkan perkumpulannya orang-orang bodoh yang berbicara ke kanan ke kiri tidak ada tujuan, ya. Yang tidak ada faedahnya, meninggalkan majelis-majelisnya orang-orang sufaha. Wa bughdi ahlil ilmi alladhi laisa ma'ahum insaf wala adab, dan membenci ahlul ilmi yang tidak punya akhlak dan tidak insaf dalam memandang, tidak adil, ya. Jadi kita ini ternyata dianjurkan oleh para ulama membenci ahlul ilmi juga. Membenci ahlul ilmi yang apa? Yang melihat segala sesuatu tidak adil dan tidak berakhlak dalam hidupnya. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu salihun mutanassik. Dua orang yang merusak agama ini, seorang alim yang gak berakhlak, ya, banyak ilmunya tapi menggunakan ilmunya tidak pada tempatnya, alim tapi zalim. Yang kedua adalah salihun jahilun mutanassik, jahilun mutanassik, orang bodoh yang soleh, ya. Jadi orang soleh tapi bodoh itu merusak agama ternyata, ya. Karena orang mengira dia ini banyak ilmunya, sehingga apapun yang dia lakukan dikerjakan oleh orang-orang awam. Apapun yang dia fatwakan dari lisannya, ya, dipercaya oleh orang-orang awam. Nah ternyata ada ahlul ilmi yang patut untuk dibenci, yaitu siapa? Mereka yang berbicara tanpa akhlak dan tidak pernah adil dalam menyikapi satu keadaan, ya. Tapi perkataan Imam Syafi'i ini menegaskan kepada kita semua bahwa yang ingin ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rizki, dapat membaca hikmah, fa'alaihi bil khulwah, yang pertama, ya. Hendaknya dia sering menggunakan waktunya untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan qiyamul lail, ya.
Di antara juga yang dianjurkan oleh para ulama, menyendiri itu tidak harus dengan qiyamul lail, tapi qiyamul lail ini menjadi sangat ditekankan, karena dalam ayat ini pun sababun nuzul surat Al-Muzammil ini, beberapa versi ulama mengatakan turun ketika Rasulullah dalam keadaan ya terdesak, ya, justru malah disuruh sholat malam. Tapi al-khulwah, menyendiri itu tidak hanya qiyamul lail. Kadangkala menyendiri itu bisa dilakukan dengan cara apa? Berpergian, bersafar, piknik kalau bahasa kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan yang lain mengatakan, tagharrab anil autani fi talabil ula fasafir fa innas safara khamsu fawaida. Berekreasilah, mengasinglah dari negerimu untuk mencari kemuliaan. Bersafarlah karena di dalam safar itu ada 5 kemuliaan. Yang pertama, kata beliau, tafriju hammin wa tahsil ma'isatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Ya. 5 kemuliaan orang suka piknik itu apa? Yang pertama, ya, menghilangkan kerisauan, menghilangkan gundah gulana. Ya, penting ini. Kita ini kadangkala cupet pikiran kita, ya, terlalu fanatik dengan kelompok itu karena kurang piknik, adin. Ya. Jarang piknik kita. Makanya penting piknik itu, ya. Piknik, ya, silaturahim ke ulama, silaturahim ke ustadz yang belum pernah kita ngaji sama dia, minta faedah ilmu, ya. Karena kata Imam Syafi'i, safar itu 5 keutamaannya. Tafriju hammin wa tahsilu ma'isatin. Dapat ma'isah, dapat penghidupan. Di tempat, kadang di negeri orang itu kita dapat banyak kenalan, dapat peluang bisnis gitu ya. Wah, ternyata di sini bisa menghasilkan uang ya kayak gini ya. Besok saya cobalah di kampung saya, misalnya begitu. Yang ketiga, ilmun, dapat ilmu. Yang keempat, adab, dapat adab dari orang lain. Yang kelima, suhbatu majid, dapat teman-teman mulia yang baru. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, intinya adalah yang pertama adalah qiyamul lail tadi. Ya. Ini amalan yang disiapkan Allah untuk menenangkan hati kita. Qumil laila illa qalila. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Muzammil itu, qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau tambahkan sedikit dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi amalan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi tartil, kata Imam An-Nawawi, membaca Al-Qur'an dengan perlahan, memenuhi hak-hak huruf dan hak-hak atau hukum-hukum bacaannya. Ya. Jadi yang kedua, amalan menenangkan hati itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya, seorang mukmin itu, ya, tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dalam hidupnya. Ya. Aib betul bagi seorang mukmin ketika dia sehari saja tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Maka para ulama itu bersepakat hukum baca Al-Qur'an itu fardu ain, Pak. Fardu ain. Bahkan Imam Ahmad mengatakan makruh hukumnya seorang mukmin melewati 40 hari tapi belum mengkhatamkan 1 kali baca Al-Qur'an. 1 kali Al-Qur'an. Ya. 40 hari, Pak, jatahnya. Masya Allah. Imam Ahmad kalau hidup di zaman kita ini, semoga Imam Ahmad ngasih udzur kita nih, Pak. Wah, zamanmu kayaknya ya gak mungkin ini ya, banyak godaan itu ya. Ya. Tapi zaman Imam Ahmad berkata demikian. Ya. Baca Qur'annya itu fardu ain. Adapun muatannya maka kembali kepada kita masing-masing. Ada yang kuat 1 juz, fadl 1 juz. Ada yang kuat 1 lembar sehari, fadl 1 lembar. Tapi seorang mukmin itu harus menentukan waktunya dalam 24 jam seharinya itu kapan dia bisa baca Al-Qur'an. Ya. Pekan yang lalu kami FKAM bekerja sama dengan Muslim United di Jogja sana untuk mengadakan daurah manajemen masjid. Ya.
Kami melihat satu sunnah yang dihidupkan oleh teman-teman takmir di Muslim United itu, ya. Ba'da sholat, takmirnya itu, anak-anak muda yang ngurus masjid itu langsung mengambil Quran yang ada di depan, langsung memberikan kepada jamaah. Selesai sholat sunnah, langsung dikasih sebelum mereka lari, ya. Dikasih. Setelah itu, ya, ustadz yang ditunjuk memimpin untuk membaca 2 lembar, hadir. 2 lembar. Ayo baca 2 lembar bareng-bareng. Jadi baca bareng-bareng. Jadi orang yang mau keluar itu ya agak segan, mau keluar nggak enak, ini sudah dipegangi Quran gitu ya. Akhirnya baca 2 lembar. 2 lembar itu kan tidak sampai 10 menit. Ya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 kali 5, 10, 1 juz. One day one juz. Jadi tinggal lihat tanggal. Dan ustaznya nggak ngasih tahu, buka halaman sekian, nggak ngasih tahu, tinggal lihat tanggal aja. Kalau tanggal 14 waktu zuhur berarti ya sudah halaman 3 dan 4, ya, atau lembar ketiga dan lembar keempat, ya. Jadi masya Allah harus ada memang waktu khusus kita untuk baca Quran, karena Quran itu menenangkan, hadirin. Kenapa Quran itu menenangkan? Karena isinya firman Allah, zat yang tahu betul seluk beluk hati kita, hadirin. Yang tahu betul bagaimana menenangkan hati kita, Allah. Al-Quran itu isinya firman Allah, Pak. Bukan tulisannya J.K. Rowling atau Terelie, penulis-penulis bestseller. Ini tulisannya Allah, yang di awal suratnya Allah Subhanahu wa taala, di awal lembarnya Allah katakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada, Pak, penulis di dunia ini yang di pembukaan bukunya mengatakan kitab ini, bukuku ini, karyaku ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Penulis itu di depan mesti tulisannya pembukaan, tiada gading yang tak retak. Oh, kalau ada kesalahan mohon bisa dikoreksi, kirimkan ke email ini, ya. Minta maaf. Tapi Allah di awal kitabnya menuliskan zalikal kitabul la raiba fi. Quran ini adalah satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Karena yang mengisi, yang menulis, yang berfirman adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, hadirin, yang tahu betul cara bagaimana menenangkan kita. Maka salah satu mukjizat Al-Quran itu apa? Kita membaca Al-Quran, tahu Arabnya, tidak tahu artinya, tapi sudah bisa menenangkan kita. Ya. Itu Al-Quran. Baca, random, cari ayat manapun, kita baca, hati kita tenang. Padahal tidak tahu artinya. Bagaimana terus kalau tahu artinya? Bagaimana terus kalau tahu tadaburnya? Bagaimana terus kalau tahu tafsirnya? Ya, maka akan tambah bisa menenangkan kita, ya. Ya, setidak-tidaknya 100 ayat lah. Sehari 100 ayat, Pak. Karena ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud, 2 ulama hadis di zaman kita. Ya, hadis ini hasan, diterima. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu hari, kutiba lahu qunutul lailah, maka dituliskan baginya seperti dia sholat semalam suntuk. Di bonusnya itu dapat pahala sholat semalam suntuk. Membaca Quran dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya, ini solusi untuk kita yang tidak pernah sholat malam, ya. Ya, tapi berarti wah, mau Quran baik, gak usah sholat malam, nggak begitu juga, gitu ya. Jadi ini ya satu peraihan, gitu ya. Artinya ketika kita bisa 100 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau belum mampu ya step by step dulu, ya. 1 lembar dulu sepekan. Kalau centang semua, ya, nanti pekan kedua tambah jadi 2 lembar. Seperti itu, ya. Sekuat dan semampu kita. Makanya dalam kajian-kajian tafsir kami di beberapa tempat, sebelum memulai kajian biasanya kita minta jamaah untuk baca Quran dulu, ya, 15 menit. Jadi waktunya yang kita kasih, durasinya bukan apa? Bukan lembarnya. Ayo baca 10 lembar. Kasihan yang masih bacanya terbata-bata, 15 menit tidak nyampe nanti, ya.
Makanya fardu ain-nya itu baca Qur'annya, bukan berapa banyaknya. Berapa banyaknya nggak ditentukan sama ulama, ya. Tapi baca Qur'annya itu fardu ain, ya. Hadirin memuliakan Allah, itu yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Lalu yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbik. Berzikirlah menyebut nama Allah, ya. Jadi amalan ketiga yang Allah tawarkan untuk kita yang bisa menenangkan hati itu zikir. Zikir yang pada kesempatan lalu sudah kita bahas tentang zikir ini. Dan zikir ini ditawarkan untuk kita dengan berbagai cara. Di antara zikir yang paling mudah adalah zikir-zikir mutlak. Zikir yang tidak tertaut oleh waktu, ya. Bisa kita kerjakan kapanpun, ya. Zikir mutlak ini bisa berupa sholawat, bisa berupa istighfar, bisa berupa tahmid, tasbih, takbir, ya. Ada zikir-zikir yang terpaut oleh waktu, zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu utamanya setelah sholat subuh sampai terbit matahari, waktu utamanya. Kata Syekh At-Tarifi dalam kitabnya Fikih Zikir Pagi, beliau mengatakan ada waktu utama dan waktu tidak utama. Waktu tidak utamanya setelah terbit matahari sampai menjelang zuhur, itu masih boleh zikir pagi. Kalau zikir sore, waktu utamanya ba'da asar sampai terbenam matahari. Waktu tidak utamanya ba'da maghrib sampai tengah malam, masih boleh zikir. Lah ini yang tadi belum zikir sore sekarang masih boleh, ya. Tapi waktunya tidak utama. Zikir sebelum tidur, ya. Zikir setelah sholat. Allah letakkan itu tempat-tempatnya agar hati kita senantiasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah yang dapat menenangkan hati kita, ya. Kenapa zikir itu menenangkan hati? Karena zikir itu kalau kita fahami maknanya, Pak, kita mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak kita sadari, kita ini menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahku besar tapi Allahku lebih besar. Sehingga tenang, ya. Sehingga tenang yang ada dalam dirinya. Ketika dia melakukan kesalahan atau satu dosa kemaksiatan dalam hidupnya, dia mengucap astaghfirullah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Dan dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun, ya. Kalau dia selami maknanya istighfar itu, Pak, dari kata ghafara. Ghafara itu sesuatu yang digunakan untuk menutup dan melindungi. Makanya salah satu perlengkapan perang itu apa? Mighfar. Mighfar itu apa ini? Helm perang. Helm perang itu tujuannya dua, untuk menutup dan untuk melindungi kepala. Istighfar juga fungsinya dua, untuk menutup kesalahan kita dari mata manusia dan untuk melindungi kita dari efek dosa yang pernah kita lakukan, berupa musibah-musibah yang Allah timpakan di dunia. Jadi orang itu kalau istighfar, kalau zikir, ya, kalau mengagungkan Allah, menyerahkan semuanya pada Allah, ya, semuanya akan terlihat mudah dalam hidupnya. Karena Allah beri ketenangan dalam hatinya. Jadi yang ketiga adalah zikir. Lalu yang keempat, ya, dalam ayat ini Allah sebutkan wadzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang keempat adalah at-tabattul, ya. At-tabattul itu apa? At-tabattul itu adalah menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu ketaatan kita kepada Allah. Ini namanya tabattul, mengganggu kekhusyuan kita kepada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara at-tabattul itu bagi orang yang belum menikah, ya menikah. Makanya nikah itu kan
orientasinya untuk apa? Sakinah, mawaddah, warahmah kan. Sakinah itu kan ketenangan. Orang nikah itu lebih tenang daripada orang yang nggak nikah. Ya. Itu kenapa kameramen senyum-senyum sendiri? ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Allah sifati nikah itu biar menenangkan, gitu ya. Dan itu bagian dari tabatul. Ya, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita. Di antara yang mengganggu kekhusyuan itu apa? Kemaksiatan kan? Kemaksiatan. Makanya salah satu bentuk tabatul itu adalah ya, bagaimana kita menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Dan bab ikhlas telah selesai kita bahas di awal. Jadi selanjutnya adalah menghilangkan semua faktor yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan, ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi jangan buang-buang waktu kita pada kesia-siaan ya. Bagaimana kita mengatur waktu kita, membuat target-target dalam hidup kita. Akhirnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya itu mengajari kita 5M kan ya, kalau mau amal itu terus istiqomah 5M. M yang pertama muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. M yang kedua muahadah, harus bikin perjanjian dengan diri kita sendiri, bikin target, bikin tabel, baca Al-Quran Senin sampai Ahad 1 lembar. Kalau masuk target centang. Yang ketiga muhasabah, kalau sudah 1 pekan dimuhasabai, banyak centangnya apa banyak silangnya ini, muhasabah ya. Yang keempat muaqabah, menghukum diri kita sendiri. Kalau banyak centangnya kasih punishment, kasih hukuman. Kalau banyak silangnya kasih hukuman. Kalau banyak silangnya pekan ini hukumannya saya sedekah Rp5.000. Muaqabah itu sunnah. Ya, Umar bin Khattab itu kan pernah menjual kebunnya gara-gara terlambat sholat kan. Bagian dari muaqabah. Ya. Kalau santri kami di pondok ya, itu kita ajari pakai karet di tangannya. Ya. Jadi kalau dia terlambat sholat, jebretkan sendiri. Ya. Nggak sakit Ustaz? Iya nggak sakit ya, tapi perlu diketahui mungkin di dunia kamu tidak merasakan sakit, tapi nanti di akhirat hukuman Allah lebih menyakitkan. Itu bagian dari muaqabah. Muaqabahnya yang mendidik ya, misalnya tidak baca Quran ya sholat duha hukumannya begitu ya. Jadi kita pasang-pasang target sendiri yang justru menambah amal solih kita. Baru M yang kelima mujahadah. Mujahadah itu harus ada kesungguhan. Di antara bentuk kesungguhan yang mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang support ya. Terus apa kesungguhan yang lain, kesemangatan, minta nasihat seperti itu agar amalan kita langgeng kita kerjakan. Itu bagian dari kita mengusahakan tabatul tadi. Yang kelima ya, wa tabattal ilaihi tabtila. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Dialah Allah ya, Rabb al-masyriq wa Rabb al-maghrib ya. Rabb timur dan barat, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Ia, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Ia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya wakilmu, bertawakallah kepada Allah. Maka yang kelima yang menenangkan hati seorang mukmin itu adalah sikap tawakalnya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan at-tawakkulu jima'ul iman. Puncak tawakal, puncak imannya seseorang adalah ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawakal itu tidak hanya berserah. Tawakal itu syaratnya 3. Usaha maksimal, memohon berdoa maksimal, baru berserah maksimal. Banyak di antara kita yang memaknai tawakal itu berserah tok ya. Akhirnya apa? Tawakal wae, Covid gak Covid mati yoan ya. Akhirnya apa? Mati tenan gitu ya. Tawakalnya kebablasan, tidak memenuhi syarat tawakal. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu ketika membahas tentang hadis orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, orang yang tidak percaya tatoyur itu, beliau mengatakan orang yang mengaku tawakal tapi mencela orang lain yang mengambil sebab untuk agar terhindar dari kebinasaan, dia cela. Misalnya ada orang mau menghindar dari Covid,
Dia ambil jalan vaksin. Ya. Vaksin jelas halal, vaksin jelas boleh. Sinovac halal thayyib, AstraZeneca haram tapi darurah, boleh sama para ulama. Ya. Lah kok dicela? Opo vaksin? Ya, koyo aku loh kuat gitu ya. Dengan alasan tawakal, kata Ibnu Hajar, maka orang seperti ini belum bertawakal. Tidak termasuk orang yang tawakal. Karena sebenarnya tawakal itu tidak hanya berserah dan berdoa, tapi juga mengambil sebab, berusaha maksimal terlebih dahulu. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, Rasulullah mengibaratkan orang yang bertawakal itu seperti burung kan. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih, ya, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kamu akan diberi rizki sama Allah, diselesaikan urusan-urusanmu sebagaimana Allah memberi rizki burung. Burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, padahal tidak punya kantor, Pak. Kita mikir burung itu tidak tahu kemana terbangnya itu. Ya, kalau kita jelas keluar rumah, punya pekerjaan, ya, punya yang dituju, ada gajian, yang bekerja sebagai ya karyawan, punya kantor, ya, yang dagang ya dapat penghasilan. Lah ini burung tidak tahu ini lapaknya di sebelah mana. Keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Allah kasih rizki. Kalau seorang itu sudah bertawakal kepada Allah, maka kalau sudah Allah jamin rizkinya, apa yang membuat dia gelisah? Tenang Pak hatinya, ya, tenang hatinya. Ya, makanya ada doa yang diajarkan para salaf itu apa? Allahumma rzuqni kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah kami rizki sebagaimana kau beri rizki anak-anak gagak. Bughas itu anak gagak. Ya. Kok doanya unik Ustaz? Minta dikasih rizki seperti rizkinya anak gagak. Ini bentuk dari tadi ya, setelah kita berikhtiar kita berdoa. Bentuk dari tawakal seorang. Sebagaimana tawakalnya burung gagak. Anak-anak gagak itu ternyata ketika lahir ya, dari cangkang telurnya menetas keluar anak-anak gagak. Anak gagak itu warnanya putih. Sedangkan induknya warnanya hitam. Induknya ini juga agak rasis ini ya. Induknya ngelihat anaknya, loh kok putih anakku? Dudu anakku berarti. Akhirnya induknya apa? Induknya pergi mencari sarang lain, Pak. Ini sunatullahnya begitu, gagak itu. Jadi karena induknya hitam, anaknya putih, sampai akhirnya induknya cari sarang lain. Di sarang lain, induknya tidak mau ngasih makan anak-anaknya ini. Terus anak-anaknya ngasih makan siapa? Yang ngasih makan Allah. Ternyata anak-anak gagak yang belum tumbuh bulunya, bulu hitamnya itu, ternyata di kulitnya, di tubuhnya itu ya, tertempel lendir-lendir yang ternyata bau lendir tersebut mengundang serangga-serangga untuk datang. Masya Allah ya. Datang untuk apa? Untuk akhirnya dimakan oleh anak-anak gagak ini. Makan dari serangga-serangga itu, tumbuh bulunya menghitam, ibunya melihat atau induknya melihat dari kejauhan, oh jebule anakku. Baru setelah itu induknya bergabung lagi dengan anak-anaknya, baru mau ngasih makan. Ya, makanya para orang terdahulu punya satu contoh doa, Allahumma rzuqni kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah kami rizki sebagaimana anak-anak gagak itu diberi rizki. Jadi kalau orang itu sudah tawakal, rizkinya datang. Ya. Hanya kala kita ini kadangkala ekstrim mencari sebab, lupa bertawakal. Nah, ya ada dua ya. Orang ada yang udah berserah tok, tidak mau ngambil sebab. Ada orang yang ngambil sebab tapi kebangetan. Pakai hitung-hitungan matematikanya manusia, lupa bertawakal. Akhirnya Allah juga tidak dekatkan ya rizkinya begitu. Ya, makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, selanjutnya yang menenangkan hati adalah tawakal, ya. Lalu yang kelima, ya, yang kelima atau yang keenam adalah ya, lanjutan ayatnya wasbir ala ma yaqulun, ya. Yang menenangkan seseorang itu adalah sikap sabarnya, ya. Kesabaran kita dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menghadapi segala masalah itu dibutuhkan
Karena dari itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Dan Allah itu kalau sudah mengangkat derajatnya seorang manusia, seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala secara berbarengan akan menjadikan seseorang ini kuat. Ketika Allah jadikan kuat, maka urusan-urusannya akan mudah untuk diselesaikan. Maka kesabaran ini harus senantiasa ada, ya, dalam perjuangan kita, dalam dakwah kita, dalam setiap masalah dalam kehidupan kita harus diiringi kesabaran. Jadi modal sabar dulu. Semua solusi dalam kehidupan ini, semua masalah, solusi dari masalah kehidupan ini adalah dengan sabar, Pak. Karena dalam syukur pun butuh sabar, kan. Kita dikasih sehat, syukur. Cara syukur itu butuh sabar. Mengucap alhamdulillah itu butuh kesabaran. Karena tidak semua orang bisa mengucap alhamdulillah, kan. Memastikan kenikmatan yang Allah berikan ini selalu di atas jalan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Karena banyak orang yang dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih harta, hartanya dan sehatnya tidak mampu digunakan untuk taat. Karena peluangnya untuk maksiat lebih besar ketika orang itu sehat, ketika orang itu kaya harta. Itu butuh kesabaran. Makna syukur yang ketiga, Pak, bagaimana nikmat itu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga butuh kesabaran, hadirin. Tidak semua orang yang ketika diberi nikmat memikirkan saudaranya. Itu butuh kesabaran. Makanya kesabaran ini penting dalam kemudahan dan dalam kesulitan. Tetap harus yang namanya sabar. Dan yang ketujuh adalah wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Yang ke-10 atau yang ke-8 yang ke-7 ya, ayat ke-10 maksudnya. Yang ke-7 adalah dengan hijrah. Hijrah itu maksudnya apa? Berusaha berubah untuk lebih baik dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik, ayat ini ditutup dengan sifat wahjurhum hajron jamila, dan berhijrahlah, ya, berhijrahlah dengan hijrah yang baik. Hijrah yang baik itu bagaimana? Hajron jamila itu bagaimana? Hajron jamila itu adalah dengan mengiringi setiap proses hijrah dan perubahan kita dengan ilmu. Makanya salah satu yang menenangkan hati itu ilmu. Dalam kita berproses menjadi lebih baik daripada masa lalu kita, perlu yang namanya apa? Ilmu. Ilmulah yang mengarahkan kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik, bukan justru malah menjadi sesuatu yang lebih, ya, yang lebih salah daripada masa lalu kita. Karena ada orang yang hijrah itu salah langkah, Pak. Niatnya hijrah, tapi setelah hijrah malah tambah ngegas, ya. Karena apa? Tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya malah tambah mudah menyalahkan orang, malah tambah mudah memasukkan orang lain ke dalam neraka, ya. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ilmu. Kalau diiringi dengan ilmu, maka menjadi hijrahnya hijrah yang baik. Maka salah satu yang menenangkan hati kita adalah majelis ilmu, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah sekumpulan orang berkumpul untuk menelaah ayat Allah dan mempelajarinya di salah satu rumah di antara rumah Allah, kecuali pasti Allah akan menurunkan ketenangan. Dikasih ketenangan sama Allah, ya. Makanya cara-cara ini, hadirin dimuliakan Allah, telah Allah berikan untuk kita, ya, lewat satu kondisi dan satu keadaan yang dialami oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi yang tidak biasa. Sedangkan kondisi kita jauh lebih mudah. Sesulit-sulit masalah kita itu lebih sulit masalah yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat. Kalau Rasulullah dan para sahabat menyelesaikan masalahnya dengan solusi dari Allah ini, ya, 7 bekal yang Allah berikan kepada Rasul kita SAW untuk menenangkan hatinya, menguatkan sabatnya, menguatkan langkah kakinya. Maka bagaimana dengan masalah kita yang lebih ringan? Insya Allah kalau kita melazimi amalan-amalan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita senantiasa condong dalam keistiqomahan dan tidak lengah dalam hal-hal
yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma adhil syirka wal musyrikin, Allahumma ahlikil kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin wa ruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma innahum bihajatin ajilatin ila rahmatik fa anzil rahmatika ya rahmanu ya rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibud dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna ya rahmanu ya rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.